Indonesia 314 unit, sementara Malaysia 48 unit. Okey lah. Kendaraan lapis baja. Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Kalian teman-teman semua apa khabar? Seperti biasa, Bang Li sentiasa mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat nanya di samping keluarga serta insan yang tersayang. Kalau makan bakso, jangan lupa Bang Li ya. Bang Li suka bakso. Nice. So, bagi teman-teman yang telah pun subscribe dan juga sentiasa support dengan memberikan komen yang baik kepada Bang Li, boleh ucapkan jutaan terima kasih. Kepada teman-teman yang baru saja terjumpa, ternonton ataupun tersinggah di channel Lilia Pictures ini, sudi-sudilah kiranya kalian teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan juga loceng sebagai tanda support kepada Bang Li ya guys. So kali ini, apakah yang Bang Li ingin kongsikan pula dengan teman-teman sekalian? Sebelum ini, Bang Li ada share dengan kalian teman-teman perbandingan kekuatan militer Republik Indonesia dengan Republik Singapura. Kali ini guys, Bang Li ingin nonton pula ya perbandingan kekuatan militer dan juga ekonomi dan sebagainya lah yang berkaitan antara Republik Indonesia dan juga negara Bang Li, Malaysia. So kita bukan mencari yang provokasi ataupun negatif, kita hanya ingin menonton, melihat dan apakah perbezaan antara kedua negara ini guys. Yang lebih yang terkurang kita sama-sama manfaatkan dan kita saling bantu membantu. So tanpa buang masa, Bang Li ajak teman-teman untuk follow Bang Li. Jom kita tonton video ini. Let's go. A few moments later. Hello Technolovers. Baru-baru ini tepatnya pada tanggal 9 Januari 2023, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar bin Ibrahim dalam kunjungan resminya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, para pemimpin membahas kerjasama dari berbagai sektor termasuk militer. Wah, bakal ada kejadian apa nih di awal tahun? By the way, kali ini kita akan bahas perbandingan militer negara serumpun tersebut. Langsung aja yuk. Ya, ini Bang Seronok ingin lihat. Kalau dilihat dari sejarahnya, hubungan diplomasi Indonesia Perdana Menteri dengan Malaysia yang negara-negara pertama, sahabat khususnya Malaysia Allahyarham Tunku Abdul Rahman, 31 Agustus 1957 sudah lama ya guys. Malaysia mendeklarasikan kemerdekaannya. Pada awal hubungan bilateral, kedua negara mengalami masa konfrontasi antara tahun 1963 dan ada sedikit 1965. ya. Namun dengan kehati-hatian, para pemimpin negara mengambil sikap bijak untuk segera memulihkan hubungan. Bahkan menjadi pionir dalam mendirikan organisasi regional ASEAN pada tahun 1967. Meskipun belakangan sering terjadi pasang surut hubungan kedua negara. Namun pada tahun 2022 kemarin, Indonesia dan Malaysia baru saja menandatangani nota kesepahaman pertahanan loh. Kerjasama tersebut meliputi dialog dan konsultasi bilateral reguler tentang isu-isu pertahanan dan militer yang menjadi kepentingan bersama. Pertukaran informasi strategis pertahanan pada simposium, negara dan kita berdua studi, serta kerjasama militer antar kekuatan pertahanan di berbagai bidang. Kemudian juga melalui penyelenggaraan pertukaran personel, pendidikan, pelatihan, dan dukungan logistik, kerjasama iptek pertahanan, kerjasama industri pertahanan, dan kerjasama teknik pertahanan. Dalam bentuk ini diputuskan bersama. Namun di luar dari hubungan kekerabatan kedua negara, bagaimana jika kita melihat keunggulan untuk sektor militer? Dari situs Global Firepower, Indonesia menduduki peringkat ke-13 dari 145 negara di dunia. Dan indeks skornya 0,2221. Sedangkan Malaysia berada di urutan ke-41 dengan indeks skornya 41 kan 42 ini. 89. Sebagai negara dengan penduduk terbesar nomor 4 di dunia, Indonesia memiliki tentara prajurit yang terbilang banyak, yaitu 400.000 personel aktif, 400.000 personel cadangan, 280.000 paramiliter, 40.000 personel angkatan darat, 300.000 personel angkatan darat, dan 75.000 personel angkatan laut. Sementara Malaysia memiliki 85.000 personel aktif, 22.000 personel cadangan, 100.000 paramiliter, 15.000 personel angkatan udara, 80.000 personel angkatan darat, dan 15.000 personel angkatan laut. Tak heran jika pasukan mereka sedikit. Dari peringkat jumlah penduduk, Malaysia menduduki peringkat ke-43, jauh dari Indonesia. Negara Bang Li kecil aja guys. Jelas ya, Indonesia mengungguli Malaysia. Benar. Tapi kita tidak gaduh ya guys, malah saling bantu membantu. Udara ya guys. Pesawat tempur. Indonesia 41 unit. Sedangkan Malaysia 26 unit. 26. Pesawat serangan khusus. Indonesia 37 unit. Sedangkan Malaysia 12 unit. Pesawat pengangkut. Indonesia 67 unit. Sedangkan Malaysia 18 unit. Pesawat latih Indonesia 128 unit.
sedangkan Malaysia 38 unit. Pesawat misi khusus, Indonesia 17 unit, sedangkan Malaysia 6 unit. Helikopter militer, Indonesia 176 unit, sedangkan Malaysia 43 unit. Ya, Helikopter serang, Indonesia 15 unit, sedangkan Malaysia yang ini Malaysia masih belum ada lagi ya. Udara tanpa dijumlahkan pun bisa terlihat. Indonesia punya banyak armada dibandingkan Malaysia. Benar. Kekuatan udara Indonesia menempati posisi ke-25, sedangkan Malaysia ke-54 berdasarkan laman GFP. Dan yap, kembali sektor udara Indonesia mengungguli Malaysia. Ya benar. Tidak salah sangka lagi ya. Seterusnya darat pula ya guys. Indonesia 340 unit, sementara Malaysia 48 unit. Kendaraan lapis baja, Indonesia 12.008 unit, sementara Malaysia 19.544 unit. Artileri gerak, Indonesia 153 unit, sementara Malaysia 0. Malaysia belum ada lagi. Derek, Indonesia 414 unit, sementara Malaysia 196 unit. Lumayan. Proyektor roket, Indonesia 63 unit, sementara Malaysia 54 unit. Jika dijumlahkan, armada darat Indonesia sebanyak 12.952, dan Malaysia 19.842 unit. Kendaraan lapis baja Malaysia banyak tadi ya. Daripada Indonesia. Ya. Okeylah, ada lebih sedikit kita top up lah ya. Sektor laut. Kekuatan laut Indonesia lah, Bang Lusa tahu. Tapi kita lihat ya. Indonesia 0 dan Malaysia 0. Ya, sama-sama enggak ada. Indonesia Destroyer 0 dan Malaysia 0. Enggak ada. Frigate Indonesia 10 unit dan Malaysia 3 Malaysia sudah 3. Kapal korvet Indonesia 21 unit dan Malaysia 6 unit. Kapal selam Indonesia 4 unit dan Malaysia 2 unit. Ya, benar. Kapal patroli Indonesia 202 unit dan Malaysia 29 unit. Kapal perang ranjau Indonesia 13 unit dan Malaysia 4 unit. Dari data ini kembali Indonesia mengungguli Malaysia. Ya, benar. Di sektor darat tadi tertinggal jauh. Kali ini Indonesia unggul dengan kapal patroli. Selain jumlah prajurit dan armada, ada faktor lain yang jadi rujukan penilaian suatu negara dikatakan kuat kinerjanya, yaitu ketersediaan anggaran militer, logistik, dan sumber daya alam. Sumber daya alam, ya benar. Anggaran militer Indonesia 8 budget miliar 800 juta US dollar atau setara 136.994 miliar. Iya, benar. Sementara Malaysia 2.593.874.880 US dollar. Yang ini Bang Li kurang pasti ya. 40.380 tapi memang Indonesia tidak besar sangat anggaran untuk militer ya. Untuk besaran anggaran militer dilansir dari laman GFP. Dari Indonesia GFP. menduduki peringkat ke-25, sedangkan Malaysia ke-61. Utang luar negeri Indonesia 400 juta US dollar atau setara 6.227 miliar. Sementara Malaysia 225 miliar US dollar atau setara 3.502.687 ya, negara Bali kecil sedikit, biasalah. Sedangkan emas dan devisa Indonesia 130 miliar 200 juta US dollar atau setara 2.206.888 miliar 500 juta. Ya, lumayan itu ya. Malaysia 102 miliar 400 juta US dollar atau setara 1.500 bolehlah, lah untuk negara Malaysia. Keseimbangan kemampuan belanja Indonesia 3.130 miliar 470 juta US dollar atau setara 48.733.591 miliar 725 juta. Sementara Malaysia 855 miliar 600 juta US dollar atau setara 13.319.553 miliar. Seterusnya sumber alam. Logistik ya, logistik. Angkatan kerja Indonesia 130 juta jiwa, Malaysia 15.139.000 juta jiwa. Ya, jauh itu ya bedanya. Indonesia 10.427 kapal unit, sipil. Malaysia 1.769 unit. Pelabuhan dan terminal utama Indonesia 16, Malaysia 9. Ada 9 saja. Bandara Indonesia 673, Malaysia 114. Cakupan jalan raya Indonesia 496.607 km persegi, Malaysia 144.403 km persegi. Rel kereta api Indonesia 8.159 km persegi, Malaysia 1.851 km persegi. Diharapkan
terakhir, mari kita lihat ketersediaan sumber daya alam. Ini cukup minyak yang digunakan dalam berbagai peralatan dan kendaraan militer. Produksi minyak, Indonesia 845.000 BBL, sedangkan Malaysia 600.000 BBL. Sehari. Konsumsi minyak, Indonesia 1.650.000 BBL, sedangkan Malaysia 720.000 BBL. Cadangan minyak, Indonesia 2.500.000.000 BBL, sedangkan Malaysia 3.600.000.000 BBL. Apa itu cadangan minyak, guys? Cadangan untuk apa ya? Penggunaan ke ataupun ya? Itulah perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Malaysia. Hubungan kedua negara ini kerap kali mengalami pasang surut. Benar. Kerjasama maupun potensi konflik antar dua negara terbilang besar. Saat ini investor-investor dari Malaysia banyak yang berinvestasi di Indonesia. Hal itu tentu membantu pemerintah Indonesia dalam menangani pengangguran. Sementara investor dari Malaysia banyak menanamkan investasinya dalam industri perkebunan kelapa sawit sehingga menguntungkan bagi kedua belah pihak. Benar. Oke deh, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komen kamu di bawah. Sampai jumpa besok. Jangan lupa terima kasih sudah support, subscribe channel Teknologi Populer ini, guys. Mantap. Terima kasih Teknologi Populer. Itu dia tadi, guys. Gimana teman-teman? Bang Li okey aja, open, sebab Bang Li tahu perbezaannya memang ketara kerana negara kita tidak sama dari segi keluasan wilayah geografisnya, kepulauan, lautannya ya. Cuma saling bergantungan. Seperti tadi di akhirnya tadi kita sama-sama melengkapi dari segi pertanian, kelapa sawit ya, minyak. So kadang-kadang hubungan baik itu akan tercalar sedikit kerana mungkin ada salah faham ataupun ya beberapa pihak yang cuba mengambil kesempatan merosakkan, cuma mengeruhkan hubungan baik antara negara Malaysia dan juga Indonesia. Tapi kita tenang-tenang aja, damai-damai aja ya. Biarkan yang berniat jahat itu hanya setakat itu sahaja ya. Kita perlu menjaga hubungan baik antara kita ya, kerana saudara Bang Li ada di negara teman-teman. Saudara teman-teman juga ada di negara Bang Li. Kita bersaudara sejak dari zaman Empire Melaka, Sriwijaya, Majapahit, sudah jutaan ribuan tahun lamanya, guys. Jadi seperti biasa, jika teman-teman mempunyai sebarang informasi dan maklumat yang ingin dikongsikan bersama, boleh dikongsikan di ruangan komen. Seperti biasa, kita komen dan bahas yang positif, tidak ada salahnya, guys. Sehingga berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye bye, guys.